Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam buat teman-teman sekalian. Welcome to My Adventure, My Life, My Story by Agustinus Kakombohe. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk nonton video saya. Dan buat teman-teman yang udah nonton video saya selama beberapa waktu ini, dan udah like, share, dan juga subscribe. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat melakukan semua hal itu. Saya sangat berterima kasih karena hal itu sangat bermanfaat dan memotivasi saya juga untuk belajar dan mengupdate video-video yang lain. Nah, di video kali ini saya akan sharing dengan teman-teman sekalian tentang pengalaman juga, mungkin tentang pengetahuan. Tapi pengetahuan kali ini sangat menarik. Nah, disclaimer buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman kalau saya menceritakan atau membagikan berbicara tentang topik kali ini, mungkin beberapa teman-teman akan merasa mungkin tersinggung atau merasa saya berbicara tentang teman-teman. Bukan ya teman-teman, karena saya hanya berbicara berdasarkan topiknya saja gitu. Kenapa? Karena topik kali ini cukup sensitif teman-teman. Udah siap mau dengar apa yang akan kita bicarakan, sharingkan pada kali ini? Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pernah melihat ada orang-orang yang setiap waktu dia upload status, mengunggah statusnya di sosial media dalam rentan waktu yang sangat singkat. Misalnya teman-teman 5 menit lalu buka handphone, seseorang update status. 2 menit lalu atau 1 menit lalu juga dia mengupdate statusnya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang dalam 1 menit dia bisa mengupload foto sebanyak 60-an foto di dalam sosial media platformnya teman-teman. Nah, setiap waktu mungkin juga teman-teman ketemu dengan orang-orang yang hampir setiap waktu foto dan melakukan lain-lain gitu, videoan. Tapi ini bukan dalam taraf normal teman-teman. Ini dalam taraf tidak normal, di mana setiap waktu teman-teman melihat mereka melakukan hal itu. Nah, kita sering bilang kita sering menyebutkan orang-orang ini adalah narsis. Terus teman-teman, apa sih sebenarnya narsis itu? Apakah narsis itu adalah sebuah penyakit? Nah, di video kali ini kita akan berbicara mengenai apakah saya seorang narsis? Nah, sebenarnya teman-teman, apa sih narsis itu? Narsis itu adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri, tapi yang berlebihan. Sebenarnya nggak salah dengan memiliki rasa cinta terhadap diri sendiri. Yang salahnya adalah kalau rasa cinta terhadap diri sendiri itu berlebihan, bahkan cenderung bisa mengorbankan orang lain. Ini adalah titik kelemahannya, dan ini adalah titik kelainannya. Nah, terus kenapa sampai orang tuh bisa narsis, teman-teman? Dan apa sih tanda-tanda dari orang-orang narsis ini? Nah, saya mencatat ada beberapa hal yang menjadi tanda-tanda dari orang yang narsis ini, teman-teman. Pertama adalah, sebenarnya orang-orang yang narsis ini atau narsis itu mereka memiliki rasa percaya diri yang tidak sehat. Kenapa sampai dikatakan tidak sehat? Karena mereka mau segala sesuatunya tentang mereka. Kalau dalam melihat foto, yang dilihat foto lebih dulu adalah diri mereka sendiri. Gitu. Atau mereka adalah attention seeker yang tingkat dewa. Segala sesuatu, it's all about them. Nah, mungkin teman-teman udah berpikir nih, apakah saya nih yang menjadi seorang narsis? Belum tentu teman-teman, karena itu baru tanda yang pertama. Tapi yang penting, yang poin di sini adalah orang narsis itu mereka memiliki rasa percaya diri yang gak sehat. Gitu. Kedua adalah, mereka ini adalah tipikal orang yang meninggikan diri mereka sendiri di taraf yang tidak normal, bahkan cenderung bisa merendahkan orang lain. Teman-teman pikir, kalau orang dalam keadaan seperti itu, dan mereka bisa sampai merendahkan orang lain, sedangkan belum tentu kondisi mereka lebih baik dari orang lain. Ya, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah, orang narsisme ini, mereka cenderung meminta orang lain untuk memuji diri mereka sendiri, bahkan haus akan pujian dari orang-orang,
senang sekali ketika mendengar pujian orang lain. Nah, kalau seandainya orang lain tidak memuji mereka, narsisisme bisa menganggap bahwa orang-orang tersebut tidak menyukai mereka. Bahaya kan teman-teman? Nah, itu adalah tanda ketiga. Apakah dari 3 tanda ini ada 2 di antara kalian? Tanda keempat adalah orang yang narsis itu secara terus-menerus mereka mengintimidasi orang lain, bisa membuli orang lain, dan berbuat sesuatu yang kasar terhadap orang lain. Misalnya nih, orang yang narsis dia bisa bilang gini, "Ih, kamu kok jelek banget sih? Hanya saya yang cantik." Berikut dia akan mengatakan, "Wow, hanya saya yang cantik di dunia ini. Hanya saya yang pintar. Hanya saya. Dan kamu tuh bukan siapa-siapa." Wow, luar biasa ya perkataannya teman-teman. Nah, dari 4 tanda-tanda ini, satu poin penting yang saya garis bawahi yang cukup maksimal adalah segala sesuatu tentang saya, tapi di taraf yang berlebihan. Itu ciri-ciri dari narsis. Nah, apa sih penyebabnya dari narsis ini? Bisa disembuhkan nggak? Bisa, tapi ada juga penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah, ini cukup bahaya penyebab pertamanya. Faktor genetika. Saya bukan seorang dokter, saya hanya membaca dari sumber, tapi saya juga melakukan observasi. Orang yang narsis itu bisa lahir dari orang yang narsis juga, teman-teman. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. If you are narcissism, look at your parents, look at the line of your life. Probably you will find some people are narcissists there. Faktor yang kedua adalah biologis. Well, I don't know a lot about this. Faktor yang ketiga adalah sosial. Jadi di faktor sosial ini kemungkinan besar teman-teman bukan seorang yang narsis, tapi teman-teman masuk ke dalam lingkungan yang mencintai diri sendiri itu sangat besar sekali, yang mendorong teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, teman-teman masuk dalam satu komunitas yang all the time about you, all the time about me, dan mengidolakan diri sendiri yang sangat berlebihan, dan menganggap hanya sekelompok mereka yang hebat, dan menganggap kelompok yang lain tuh bukan siapa-siapa. Ketika teman-teman masuk dalam kelompok ini, lambat laun teman-teman itu akan menjadi seorang yang narsis. Ada satu kalimat yang berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman, hati-hati, karena faktor sosial bisa merubah teman-teman menjadi seorang yang narsis. Dan faktor yang terakhir adalah faktor psikologis. Di faktor psikologis ini, ditemukan bahwa sejumlah orang yang narsis, mereka adalah sekelompok orang yang sebenarnya kurang percaya diri. Kenapa? Mereka tidak mampu menerima diri mereka padanya. Sebenarnya mereka udah cantik, tapi mereka selalu merasa kurang cantik. Mereka udah pintar, mereka udah bagus dengan diri mereka, tapi mereka selalu merasa kurang. Lihat nih dampaknya ya teman-teman. Nah, bisa nggak disembuhkan? Bisa. Cara yang pertama yang teman-teman bisa lakukan atau bisa melakukan adalah dengan belajar menerima diri sendiri, fokus terhadap kekuatan, dan belajar untuk mengurangi kelemahannya dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada teman-teman saat ini. Apakah saya seorang narsis? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Tapi berdasarkan tanda-tanda ini, saya mampu menilai diri saya sendiri seperti itu. Diri saya sendiri. Bahwa saya, puji Tuhan, tidak termasuk dalam kelompok orang yang ini. Karena pada dasarnya saya nggak suka yang foto-foto teman-teman. Saya nggak suka yang ini. Saya juga nggak suka meremehkan orang. Saya nggak suka mengidolakan diri saya lebih besar dan menganggap orang lain itu lebih rendah dari saya.
saya tidak termasuk dalam orang-orang seperti ini. Selama 10 tahun, selama 10 tahun ini saya sangat sedikit melakukan hal-hal yang foto, uh, attention is on me dan lain-lain. Saya biasanya sharing gitu ke teman-teman. Karena itu saya mengerti juga kenapa orang lain bisa melakukan hal seperti itu. Saya udah merasa cukup dengan diri saya sendiri, teman-teman. Dan saya tidak akan merasa kuat tersanjung dengan puji-pujian dari orang-orang lain. Saya bekerja di kantor sebelumnya dengan sejumlah orang yang sangat banyak. Ada sejumlah orang yang datang bilang, "Wow, you are so amazing, you are so smart," gitu. Saya berterima kasih dengan semua perkataan itu, tapi itu tidak membuat saya terbang melambung tinggi. Kenapa? Karena saya tahu diri saya tahu kekuatan saya, dan saya tahu kadar bahaya dari setiap hal yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Nah, saya berharap di video kali ini teman-teman bisa belajar untuk mengontrol semuanya. Bisa disembuhkan narsisme? Bisa. Butuh waktu, latihan, pengendalian diri, dan menerima diri sendiri apa adanya, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu yang saya bisa bagikan buat teman-teman kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang merasa video ini bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa share di social media platform teman-teman. Bisa like, bisa subscribe juga. Hit the notif button. I like it so much. Selebihnya, biarkanlah video ini menjadi berkat buat setiap orang yang menontonnya. Salam berbenah diri.